salah satu film permintaan kalian yang berjudul False Positive, yang tentunya kembali lagi dengan saya Faiz Hura, yang pastinya selalu menghibur kehidupan kalian yang penuh dengan misteri dan kegalauan mungkin, dan tentunya dengan channel pemersatu kelurahan. Jadi apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja, walaupun gak baik-baik jadi harus tetap baik, karena baik itu gak jahat. So buat film ini sendiri akan menceritakan tentang seorang dokter yang mempunyai impian untuk menabur benihnya ke semua wanita. Wow, impian yang sangat murtad sekali ya pemirsa. Dan dokter yang bernama John ini membuat semua pasien wanitanya hamil. Dan kira-kira apa ya alasan si dokter ini melakukan hal tersebut? Kalian tahu? Oh tidak, apalagi bapak saya, dia nggak tahu apa-apa, sumpah. Namun sebelum ke storynya, bila kalian suka channel ini tolong support kami dengan menekan like, subscribe, dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali di sebuah malam yang penuh syahwat. Di sini ada seorang betina yang bernama Lucy, yang dimana dia sedang melakukan tes kehamilan, tapi hasilnya sia-sia, soalnya negatif. Meskipun Lucy dan Adrian terus melakukan itulah, namun tetap sia-sia karena hari ini tuh penuh dengan kesia-siaan gitu. Heran. Akan tetapi dengan tekad yang kuat dan pantang menyerah, mereka tetap menyerah. Enggak, mereka enggak nyerah. Masih kuat kok. Di sini Adrian menyarankan untuk menemui mantan profesor medisnya yang bernama Dr. Boyke. Dr. Boyke dong. Perasaan nama aslinya Dr. John Hindel, yaitu salah satu spesialis kesuburan terbaik di negeri Vardavan. Meskipun awalnya khawatir, Lucy mengizinkan Adrian membuat janji untuk mereka waktu di klinik resepsionis yang bernama Dawn. Dia menyapa Lucia dan Adrian, di mana mereka memperlakukan Lucy dengan sangat hati-hati saat John melakukan pemeriksaan. Di sini Lucy terkejut karena John tampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan situasinya. Mereka kemudian menyelesaikan kunjungan dengan penuh keyakinan, dan di tempat kerja Lucy terlihat sangat happy karena bosnya merekomendasikan dia untuk menjadi pemimpin tim pemasaran gitu. Dan hal itu adalah sesuatu yang sudah lama diinginkannya. Setelah bosnya memberitahu Lucy tentang kabar baik itu, dia menyuruh mengambil pesanan makanan untuk makan siang. Dan pada hari pembuahan, Adrian diberikan wadah untuk bejauhnya yang tentunya akan disuntikan ke rahim Lucy. Good work, son. Dan beberapa minggu kemudian saat dia sedang bekerja, tiba-tiba Lucy meriang. Akibat hal itu, mereka kembali ke klinik John dan mengetahui bahwa dia akhirnya meteng. Malamnya mereka mulai memikirkan nama mereka dan ingin menamai bayi perempuannya itu dengan nama Wendy Walters. Habis itu ketemu sama Arab, mantap. Dan saat Lucy kembali kerja, bosnya menyuruhnya memesan makanan. Lalu Lucy mengambil kesempatan untuk memberitahunya bahwa dia sedang hamil. Lalu bos Lucy beserta rekan kerjanya yang lain mengucapkan selamat kepada Lucy, bahkan mengirimkan pujian kepada Lucy. Lah, si Adrian gak dikirimin pujian gitu, kayak kerja bagus tit Adrian. Dr. John Ding. Setelah hal itu, Adrian dan Lucy kembali ke Dr. John untuk USG dan mereka mengetahui bahwa dia memiliki anak laki-laki kembar. Namun saat John menunjukkan padanya bahwa dia juga memiliki bayi wanita, Lucy mulai mengalami serangan panik. Namun di sini, perawat mencoba menenangkan Lucy dengan memberinya segelas air kebinasaan. Dan setelah tenang, John memberitahu Lucy bahwa dia mungkin mengalami komplikasi kelahiran jika mempertahankan ketiganya. Lalu John menyarankan agar Lucy menyingkirkan bayi perempuannya karena anak laki-laki kembarnya jauh lebih sehat. Lucy. Saat keduanya merayakan kehamilan, Adrian memperhatikan Lucy yang masih memikirkan bayi perempuannya. Kemudian Adrian memberikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa dia setuju dengan John, yaitu untuk mempertahankan anak laki-laki karena akan menyenangkan untuk memiliki anak kembar. Namun di sini Lucy berpendapat bahwa memiliki dua anak sekaligus akan sangat berat untuk ditangani, apalagi dia tidak ingin berhenti dari pekerjaannya. Meski pertengkaran duniawi mereka semakin memanas, Adrian mencoba menenangkan Lucy, namun percakapan itu membuat Lucy yakin bahwa dia ingin mempertahankan bayi perempuannya. Si ribet, heran. Kemudian saat Adrian bilang bahwa Lucy akan menyesali pekerjaannya, di sini Lucy pun murka. Mereka akhirnya marahan dan akhirnya Adrian menuruti apa yang diinginkan istrinya tersebut.
yaitu mempertahankan bayi perempuannya. Dan setelah berbaikan, keduanya kembali bersemangat dengan kehamilan Lucy. Kemudian Adrian memberitahu Lucy bahwa dia harus bergabung dengan kelompok ibu hamil. Lalu Lucy pun bertemu dengan sekelompok ibu hamil dan beberapa di antaranya memiliki komplikasi yang sama dengan Lucy. Kemudian saat gibah soal tetangga mereka, ya biasalah kalau lagi ngumpul sama ibu-ibu kayak nggak tahu aja. Atau bahkan tentang pengalaman mereka, semua ibu-ibu kagum pada Lucy karena bisa berkonsultasi pada Dr. John tanpa menunggu antrian. Karena biasanya mereka harus mengantri selama 1,5 tahun atau 5,5 abad gitu. Dan hari pengambilan si kembar akhirnya tiba. Di sini Lucy sedikit gugup. Waktu di ruang tunggu dia mengambil majalah tentang John yang berbicara tentang kesuksesannya. Akan tetapi bagian sampul yang menampilkan bidang terkenal menarik perhatiannya. Adria pun kemudian memanggil Lucy dan Lucy membawa majalah itu. Selama proses kelahiran Lucy tidak sadarkan diri, akan tetapi dia masih bisa mendengar sedikit percakapan John dan Adrian yang sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu dari Lucy. Lalu Lucy mendapat mimpi buruk tentang menjemput putrinya di taman, akan tetapi wajah anak itu tiba-tiba menjadi gelap. Waktu Lucy bangun, dia sedikit gelisah dan di sana John meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Lucy menanyakan percakapan yang dia dengar antara John dan Adrian. Akan tetapi Adrian beralasan jika Lucy hanya bermimpi. Saat bercermin, Lucy melihat darah mengalir dari kakinya. Akibat hal itu, mereka pun langsung pergi ke klinik John untuk memeriksa keadaan Lucy. Namun John memberitahu bahwa itu normal dan tidak perlu khawatir. Akan tetapi di sini Lucy tetap saja khawatir dengan keadaannya. Selama hari promosi pemasarannya di tempat kerjanya, Lucy menguasai presentasi dan mendapatkan peran utama untuk pekerjaan tersebut. Di suatu malam yang kelam, Lucy mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Waktu dia turun untuk memeriksanya sambil membawa pisau, beberapa saat kemudian dia melihat darah menetes dari brankas Adrian. Adrian pun muncul dari belakang yang membuat Lucy terkejut. Kemudian Adrian meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun di rumah mereka, namun Lucy khawatir tentang apa yang dia lihat di dalam brankas tersebut. Keesokan harinya Lucy bertemu dengan seseorang dari kelompok ibu hamil. Di sini ada seorang wanita yang bernama Jorgan, dan dia adalah orang yang mengalami hal sama seperti Lucy. Lalu Lucy mulai bercerita tentang keadaannya, bahkan hal-hal aneh yang dilihatnya. Akan tetapi Jorgan hanya bodoh amat dan mengatakan jika itu adalah otak atau pikiran seorang ibu. Namun Lucy tidak setuju dengannya karena dia yakin bahwa John dan Adrian telah melakukan sesuatu pada Wendy, yaitu anak perempuannya. Waktu Lucy dan Adrian kembali untuk pemeriksaan dengan John memeriksa keadaan perutnya Lucy dengan menggunakan kedua tangannya, dan hal ini membuat Lucy jadi bingung. Meskipun demikian, dia mengabaikannya dan hanya mengembalikan majalah itu kepada John dan meminta maaf karena telah membawanya pulang. Saat meninggalkan klinik, Lucy melihat Dawn keluar dari laboratorium. Awalnya Dawn tampak terkejut, namun akhirnya dia bisa menenangkan diri lalu menyapa Lucy. Suatu hari, tiba-tiba bosnya memberitahu bahwa Lucy dikeluarkan dari proyek dan dengan alasan kehamilan Lucy. Mendengar hal tersebut, Lucy pun kesal lalu menemui Adrian untuk membawakan makan siang untuknya. Namun Adrian nampak bingung karena ternyata beberapa menit yang lalu Lucy sudah datang dengan membawakan makanan yang sama. Karena gangguan kecil yang dialami Lucy, Adrian membawanya kembali ke John, meresepkannya beberapa obat yang akan membantu kondisi mentalnya. John mengatakan kepadanya bahwa otak ibu adalah hal yang nyata dan Lucy perlu lebih menjaga dirinya sendiri. Namun Lucy masih meragukan saran John tanpa sepengetahuan Adrian. Lucy pun pergi ke kantor Grace untuk meminta pendapat kedua. Di sini Lucy sangat nyaman dengan dekorasi kantor Grace. Meskipun berbicara dengan Grace, kondisi Lucy tidak sepenuhnya membaik karena dia mulai mengalami mimpi yang lebih buruk. Dan Lucy mimpi buruk tentang Adrian yang melakukan perselingkuhan dengan Dr. John. Mimpi yang sangat pelangi ya, heran. Malamnya Lucy turun untuk memeriksa meja Adrian yang mencoba membuka berangkas. Yang ternyata di dalam berangkas ada file yang merinci kehamilan Lucy dari klinik. Jelas bahwa dia sedang dipantau, bahkan mendokumentasikan kunjungannya ke Grace, termasuk foto-foto dirinya saat pergi ke kantor bidan. Lucy menemui Jorgan untuk menunjukkan berkas-berkas itu dan menceritakan ketakutannya. Yaitu, sekarang Lucy punya alasan kuat untuk percaya bahwa mereka melakukan sesuatu pada Wendy. Jadi Jorgan memberitahu Lucy bahwa dia akan membawa file itu ke suami pengacaranya sehingga mereka bisa mendapatkan pendapat tentang situasi ini. Okay.
Keesokan paginya Lucy merasa sedikit lebih ceria, bahkan memberitahu Adrian dia akan berhenti bekerja dan berhenti bertemu John dan akan berkonsultasi dengan Grace. Saat Lucy mengatakan jika John membawa pengaruh buruk, Adrian pun langsung marah dan beralasan bahwa mereka telah pergi ke John selama berbulan-bulan. Bahkan, dia telah mengenal dokter itu selama bertahun-tahun. Meskipun Adrian gigih mempertahankan John sebagai dokter mereka, namun Lucy telah mempertahankan keputusannya. Suatu hari, Chord mengadakan acara baby shower Lucy di rumahnya. Sedangkan Jordan, dia memberikan hadiah sebuah buku yang biasa dibacakan oleh mendiang ibu Lucy untuknya. Jordan kemudian memanggilnya dengan nama Lucia. Hal itu membuat Lucy kaget. Bagaimana Jordan bisa tahu tentang nama aslinya? Jordan nampak kebingungan, sedangkan Lucy ingin ke kamar mandi. Di sana dia menemukan pil untuk Jordan yang diresepkan oleh Dr. John. Merasa dihianati, akhirnya Lucy pun marah pada Jordan. Di sini Jordan mengakui bahwa dia berbicara dengan Adrian tentang kondisi Lucy, dan dia membuat janji dengan John setelah mendengar tentang komplikasinya sendiri. Yang ternyata Jordan tidak bertanya kepada suaminya tentang surat-surat yang ditunjukkan Lucy kepadanya, akan tetapi malah mengembalikannya kepada Adrian. Bahkan Jordan juga mengatakan bahwa dia sangat khawatir dengan keadaan Lucy. Setelah pertengkaran itu, Lucy tiba-tiba ingin melahirkan. Jadi, dia segera bergegas ke klinik Grace dan melahirkan bayi pejantan. Meskipun terkejut, tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi sampai bayinya keluar. Dan saat komplikasi muncul, Grace memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi ke UGD karena Lucy mulai mengalami pendarahan. Mereka sampai di klinik Jones, yang dimana dia melahirkan kembaran kedua. Dan kemudian mereka menyingkirkan janin perempuannya. Melihat bayi laki-lakinya, Lucy merasa sedikit tidak senang. Lalu dia kembali ke Grace sambil menangis dan tiba-tiba menyadari bahwa kantor terlihat berbeda, bahkan termasuk pakaian bidan. Namun Chris meyakinkannya bahwa kantornya terlihat sama dari awal. Dan saat itu Lucy menyadari bahwa dia berhalusinasi tentang kantor Grace yang terlihat berbeda. Bertekad untuk mendapatkan jawaban, Lucy kembali ke klinik dan mencari John. Namun Dawn menolaknya karena mereka belum membuat janji. Akhirnya Lucy mulai berbicara tentang apa yang terjadi selama persalinannya. Mendengar itu, Dawn pun langsung menghentikannya dan membawanya ke sebuah ruangan. Dengan tujuan Lucy bisa puas melampiaskan kemurkaannya. Waktu di sana, Dawn memberitahu Lucy bahwa Adrian berencana untuk bekerja sama dengan John. Dan hal itu sesuatu yang tidak diketahui Lucy. Beberapa saat kemudian, Lucy masuk ke dalam laboratorium dan melihat janin Wendy. John datang dan mengatakan bahwa benih yang digunakan untuk membuatnya hamil bukanlah milik Adrian, melainkan milik John sendiri. Bahkan dia juga mengatakan bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika benihnya bisa menyebar. Lalu, John menunjukkan lemari es yang berisi wadah benihnya sendiri. Dan saat Lucy mengetahui kebenarannya, Lucy semakin menjadi amat sangat murka. Saat John bersiap untuk membius Lucy, di sini Lucy melawan balik sambil menendang tit-tit John. Bahkan memecahkan cermin di kepala John. Setelah itu Lucy bentrok dengan Dawn. Namun Lucy menenangkan perbentrokan duniawi. Sebelum pergi, Lucy menghancurkan seluruh benih di dalam kulkas, lalu meninggalkan laboratorium dengan janin Wendy. Lucy pulang ke rumah dengan keadaan berlumuran darah dan dia berhalusinasi dengan membinasakan kedua bayi kembarnya. Yang nyatanya dia hanya memberikan si kembar kepada Adrian dan menyuruhnya pergi sebelum duduk di sofa lalu menyusui janinnya. Namun sekali lagi Lucy berhalusinasi melihat bayinya yang sedang minum ASI-nya dan tamat. Oke, seperti itulah story film False Positive. Dan bagaimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis di komentar. Bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.